operator mungkin bisa disiapkan. Mungkin bisa disiapkan untuk presentasinya dari operator. Ya, sambil menunggu. Ya. Jadi itu ya. Jadi kan apalagi kita udah lama 3 bulan lebih, hampir 4 bulan ya. Hampir 4 Iya benar, bulan Mas. nggak ngapa-ngapain. Nggak, yang masih olahraga sih bagus juga. Kayaknya mungkin masih banyak rebahan kali ya. Udah jadi kaum rebahan semua Iya. mungkin ya. Nah, makanya berarti kan nggak bisa juga dipaksakan tiba-tiba harus mau, wah, karena begitu semangatnya main nekat aja berangkat gitu loh, mau pergi tanpa tahu-tahu fisik nggak siap karena kurang olahraga, ngejoprak aja. Terasa banget kan sebenarnya apa namanya, kalau kurang olahraga, kurang gerak sendiri, kalau mendaki itu berasa banget ngapnya, ngos-ngosannya. Ini tadi masalah masker gua kan nanti ya. Udah belum ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Jadi uh, kalau kayak di beberapa apa namanya, kalau kita lihat kan yang udah buka gunung mana ya? Kalau Dieng ya, Dieng itu kalau nggak salah mulai ada yang 10 Juli ya. Perahu ya, Perahu itu ada 10 Juli, saya lihat beberapa datanya. Ini kalau di yang gunung-gunung di luar kawasan konservasi ya, saya tahu ya. Karena kan, tapi di sini yang kita harus ingat adalah prinsip kehati-hatian kita ya, karena pertanyaannya gini, ada 3 hal sih mungkin ya. Mungkin sebelum berangkat coba pikir-pikir, uh, apa saya pernah berhubungan atau kontak dengan entah tetangga atau siapa yang orang pernah positif atau tidak. Coba ingat-ingat dulu, pernah atau tidak misalnya ya, ataukah ada yang hal apa namanya. Terus kemudian cek lagi peralatan kita nih, bagaimana peralatan kita lengkap atau dia terutama perlengkapan pribadi ya, personal, ada kekurangan, ada hilang atau tidak gitu. Tuh ada juga, cari lagi informasi-informasi tentang, masih belum ya, informasi-informasi tentang kondisi tempat kita tinggal. Ya, Kan masih beberapa kan kita juga masih ada pembatasan-pembatasan ya, walaupun beberapa daerah ya. Itu pasti akan mempengaruhi nanti perjalanan kita. Dan yang sebenarnya yang sangat hati-hati sekali di pendakian ini adalah masalah mitigasi kalau terjadi kecelakaan. Kalau ada kecelakaan, misalnya udah mau deket puncak, apalagi nih misalnya nih deket puncak atau di mana, mitigasi siapa yang mau evakuasi? Udah mau masuk ya? Ya, kalau begitu untuk paparannya mungkin bisa dilanjutkan Mas Oke, Arle. tapi mau masuk laparan ya. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya ringkasan dari apa namanya, protokol yang sudah disusun FMI waktu itu. Jadi untuk cerita sedikit ya, sebenarnya protokol itu sendiri sudah dipersiapkan sebulan lebih deh kalau dihitung dari sekarang. Dari sekitar awal Mei kalau nggak salah ya, awal Mei udah mulai ada wacana untuk tentang protokol ini. Karena gaung-gaung tentang itu kan udah sempat dihembuskan walaupun belum sekencang sampai akhir-akhir ini ya, dan kita sudah mempersiapkan itu. Bulan tanggal berapa? Sekitar tanggal 10-an saya juga udah mulai bikin apa namanya, aware tentang penulisannya juga tentang apa namanya, ya tadi saya bilang ya normal tanda kutip, karena selalu saya bilang masih masa pandemi gitu. Jadi kalaupun memang sekarang harus disarankan, kan emang untuk ekonomi ya untuk dibuka karena ketentuan ekonomi. Kalau memang harus dibuka, berarti apa yang harus kita siapkan sebagai pendaki? Oke, lanjut. Next. Next. Oke. Sebentar ya, kelihatan. Di sini sebenarnya ada 3, tetap responsible mountaineer. Isinya adalah self-checking, self-check control, pengontrol cek diri sendiri, new normal kultur, budaya yang tadi ya, adaptasi normal baru ya, nanti akan dijelaskan berikutnya, adaptasi protokol adaptif. Dan ini
protokol FMI yang sudah disusun waktu itu, dan penambahannya ada beberapa updating dari Dr. Sophia Hage kemarin dan dari Dr. Frankie juga. Next. Next-nya. Sebenarnya intinya ini sih, sebenarnya ini maksud tujuannya adalah melindungi keberlangsungan wisata pendakian gunung sendiri dan dari dampak pandemi COVID-19, dan juga mencegah dan meminimalisir potensi penyebaran COVID pada saat berkegiatan pendaki atau atau aktivitas mendaki gunung. Meningkatkan kewaspadaan, tadi ya, prinsip kehati-hatian dan kesiapsiagaan bagi pengelola, misalnya pengelola sendiri atau pemangku kebijakan, kepentingan dalam wisata pendakiannya, juga risiko penyebaran COVID dan termasuk kitanya sebagai pendaki. Oke, ya, nah ini self check control, screening kesehatan. Jadi di sini buat pendaki sendiri kita menekankan lebih pendaki ya saat ini ya. Jadi sebenarnya kalau di protokol itu memang ada pengelola, kita ada apa namanya, rekomendasi buat pengelola nanti seperti apa. Tapi kita ini lebih menekankan pendaki karena walaupun di pengelola nanti, karena gini, walaupun di pengelola sudah membuat aturan yang ketat misalnya, tapi kalau pendakinya sebagai tidak disiplin ya percuma juga gitu loh. Betul. Oke, ya kan, screening kesehatan satu. Jadi penyakit diri sendiri. Jadi tadi ya, jadi kita harus cek kembali tadi saya bilang, kita punya penyakit bawaan apa, dan itu harus kita harus jujur nih ya, kita harus jujur karena yang kita tahu COVID ini yang mempunyai penyakit bawaan akan lebih parah gitu lah, akan berisikonya lebih besar lagi. Walaupun yang nggak punya penyakit bawaan juga bisa parah gitu ya. Tapi berdasarkan data, tapi yang punya penyakit bawaan lebih parah. Ini rapid test PCR di pelayanan kesehatan dekat rumah. Kenapa? Kita tetap, sebenarnya kita sarankan sih bukan rapid test sih, PCR ya, swab test. Karena sebagaimana kata Dr. Frankie kemarin, termasuk Dr. Sophia juga, Dr. Frankie dari dari FMI yang kebetulan juga anggota gugus tugas ID Jawa Barat, memang satu-satunya yang memang valid untuk mengetahui dia terpapar virus ini atau tidak hanya swab test atau PCR. Rapid test hanya antibody. Jadi tidak bisa menjamin, dan sebenarnya para dokter sudah mengatakan stop rapid test ya. Sebenarnya berkali-kali para dokter sudah mengatakan itu, karena ini yang akhirnya membuat resiko sih. Bahkan kalau teman-teman, jadi coba perhatikan update data bukan hanya dari satu sumber, dari beberapa sumber, bahkan dari beberapa sumber bisa jadi data di Indonesia lebih besar dari yang sudah tersiar saat ini gitu loh. Yang kedua, persiapan fisik. Tadi kita bilang, karena selama ini kita mungkin lebih banyak di rumah tapi kurang olahraga, tadi kan repot. Jadi tetap persiapkan diri kita, latihan fisik, olahraga, lari kecil lah atau apa, yang jelas agar otot kita lebih siap, pernafasan juga kita lebih siap, istirahat yang cukup. Pokoknya cek kesehatan tadi dari sebelum hari H sampai menjelang hari H pendakian. Nah, ketiga, bawa dan ganti masker. Jadi ini salah satu, jadi bawaan nanti adalah masker. Masker jangan hanya satu ya, bisa 2, bisa 3, bahkan lebih. Hindari sentuh wajah. Nanti penjelasannya lebih lagi dia. Nanti saya ada penegasan sih nanti yang setelah ini. Cuci tangan dengan sabun, hanya di fasilitas publik ya. Jadi kalau di jalur nanti tetap dihindari. Dan gunakan hand sanitizer selama di jalur pendakian sesuai kebutuhan. Perlengkapan logistik, siapkan perbekalan dari rumah dan dikemas dengan bersih. Jadi intinya sih sebenarnya ini sekarang ini saatnya sebenarnya sebelum COVID kan juga kita sebagai pendaki udah harus menyiapkan perbekalan dengan baik ya, dan bersih. Tapi di saat masa pandemi saat seperti ini itu harus semakin ketat. Bahkan perlengkapan pribadi tadi seperti saya bilang, yang sifatnya, apalagi yang sifatnya personal, ya udah harus disiapkan benar-benar. Jadi kalau kurang persiapan personalnya, lebih baik kita tidak berangkat gitu. Apalagi kalau nanti harus sewa. Persiapkan asupan gizi yang baik, pasti bawa perlengkapan sendiri. Jadi saatnya benar-benar kita mempersiapkan secara mandiri, baik perlengkapan maupun logistik dengan baik. Physical distancing, jaga jarak, baik dari mulai berangkat, di lokasi,
dalam berkegiatan dari mulai berangkat keluar dari rumah sampai ke lokasi, sampai pendaftaran, sampai mulai pendakian. Nanti kita lebih jelaskan lagi. Kenali tanda bahaya kesehatan. Ini tadi mungkin kan ada hipotermia, ada beberapa penyakit ketinggian. Tapi beberapa penyakit itu mungkin beberapa ada yang ciri-cirinya juga mendekati COVID ya. Makanya di sini hati-hati banget pengelola. Makanya pengelola pun yang saya tahu untuk pengelola di kawasan konservasi di sini benar-benar sangat hati-hati. Jadi bagaimana mereka tidak untuk membukanya mereka mereka tidak langsung membuka dan mereka menyiapkan benar-benar karena resiko-resiko ini. Itu ya untuk pengelola di kawasan konservasi. Saya bersyukur karena mereka jadi tidak cepat-cepat karena mereka benar-benar harus menyiapkan mitigasi tidak ada. Jadi jangan dulu. Jadi bersyukurnya mereka tidak membuka sebelum siap gitu loh. Itu penting banget gitu. Oke, next. Next-nya. Next. Oke. Nah, ini yang dibilang kalau sekarang new normal. Saya nggak mau lagi new normal tanda kutip ya. Adaptasi kebiasaan baru. Pasti dari kerumunan tadi kita sebenarnya udah sama-sama tahu dan ini sudah berulang-ulang bagaimana mulai kerumunan, kontak fisik, mulai berangkat dari rumah sampai ke lokasi, di lokasi berkegiatannya dalam melakukan fasilitas publik gitu ya, kelompok kecil dalam satu wilayah. Nah, ini pergi dalam kelompok kecil dalam satu wilayah, satu rumah, satu zona tetap jaga jarak. Kurangi ketemu sesama pendaki dan bersalaman dari grup pendakian. Nanti bagaimana akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Perlengkapan kelompok disiapkan dengan bersih tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Disarankan menggunakan kendaraan pribadi, bukan berarti tidak boleh menggunakan kendaraan umum ya, tapi kalau menggunakan kendaraan publik tetap harus bisa menerapkan protokol kesehatan tadi. Pendaftaran online, booking online ini sangat disarankan. Betulan beberapa kali konservasi bahkan yang sekarang ini belum sudah mempersiapkan, yang sudah makin mempersiapkan untuk menyiapkan protokol booking online ini. Mencuci tangan dengan sabun, ini hanya di fasilitas publik ya. Tadi mungkin di gate, di dekat ada toilet, di pintu masuk, di pos registrasi. Kalau di jalur, kita lebih baik hindari karena saya khawatir jadi celah buat teman-teman memanfaatkan cuci tangan di sana juga akhirnya mencemari air ya, sumber air. Gunakan hand sanitizer di setiap kesempatan, terutama ketika habis mau makan atau pokoknya jangan sampai nyentuh wajah kalau ya belum yakin tangan bersih. Memang sih agak sulit sih karena saya sendiri juga kadang-kadang masih main pegang gitu karena udah kebiasaan kita ya memakai masker saat berkendaraan, istirahat dan jaga jarak. Dan nanti saya akan jelaskan kan ada keributan masker nanti ngap atau gimana. Sebenarnya Dr. Sophia kemarin udah jelas banget bagaimana penggunaan masker ini gitu. Adaptasi kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan, keselamatan dan keamanan. Oke, next. Next-nya. Ini paparan 15 menit ya? Oke, next. Iya, Mas. Oke. Lanjut. Oke, ini adaptasi kebiasaan baru. Tadi yang disebutnya self control-nya. Satu, sebelum dan dalam perjalanan menuju destinasi. Jadi sebelum tadi kan, jadi banyak sebelum tadi mempersiapkan data administrasinya, jadi banyak ya saat tiba di destinasi, saat melaksanakan pendakian, turun setelah mendaki. Oke, saya next aja yang ini ya. Saya lebih jelaskan nanti justru setelah ini. Ini sebenarnya udah dibagi 4 ya. Next. Next, Mas. Halo, berikutnya. Ya, berikutnya. Terus. Oh iya, mohon maaf ya Mas, lagi ada